Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam budaya. Kembali lagi di channel saya, Sisi Khairian Jani, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan satu kebudayaan dari satu suku yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia itu kaya akan suku kebudayaannya. Nah, masing-masing suku itu terdapat ciri khasnya, mulai dari pakaian adat, rumah adatnya, terus senjata tradisionalnya, makanan khasnya, dan kebudayaan lainnya. Nah, satu dari banyaknya suku yang ada di Pulau Jawa yang populasinya cukup banyak, yaitu suku Sunda. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan satu kebudayaan yang ada di suku Sunda, yaitu pakaian adat. Nah, ternyata pakaian adat suku Sunda ini terbagi menjadi berbagai jenis. Nah, jenis-jenisnya itu terbagi menjadi 5. 1. Pakaian adat untuk rakyat biasa. 2. Pakaian adat untuk kaum menengah. 3. Pakaian adat untuk kaum bangsawan. 4. Pakaian adat untuk pernikahan. 5. Pakaian adat untuk acara resmi. Nah, agar kita bisa membedakannya, yuk mari kita kenali jenis-jenisnya. 1. Pakaian adat Sunda untuk rakyat biasa. Pakaian adat yang dipakai oleh suku Sunda kalangan rakyat biasa tergolong sangat sederhana dan tidak banyak menggunakan aksesoris yang mencolok. Pada zaman dahulu, pakaian adat untuk rakyat biasa ini banyak digunakan oleh para petani atau pekerja di kalangan menengah ke bawah. Untuk pakaian adat laki-lakinya sendiri biasa disebut dengan salontreng. Pakaian ini seperti baju kain berwarna gelap dengan sarung sederhana yang biasa dililitkan menyilang di bahu. Sementara untuk bawahannya dinamakan celana pangsi atau komprang yang merupakan celana kain besar yang tidak ketat di kaki. Ketika mengenakan pakaian adat ini, para pria biasa menambahkan beberapa aksesoris lainnya seperti ikat kepala atau biasa disebut dengan logen dengan model barambang semplak atau hanjuang nangtung. Untuk alas kaki yang dipakai terbuat dari kayu, namanya tarumpah. Sedangkan pakaian adat untuk perempuan, pakaian bawahnya menggunakan kain batik panjang yang biasa disebut sebagai sarung kebat. Nama lain dari bawahan untuk pakaian adat ini adalah sinjang bundel, yang merupakan rok yang dipakai sampai betis. Untuk atasannya, para wanita mengenakan kebaya yang dilengkapi selendang batik dengan berber atau sejenis ikat pinggang. Tak ada aksesoris yang mencolok yang dipadukan dengan pakaian adat Sunda khusus wanita ini. Namun, untuk alas kakinya biasanya menggunakan sandal jepit keteplek. 2. Pakaian adat Sunda untuk kalangan menengah. Selanjutnya, ada pakaian adat Sunda untuk kalangan menengah. Jika dibandingkan dengan pakaian adat untuk kalangan biasa, tentu saja terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara keduanya. Pakaian adat untuk kalangan menengah terlihat lebih modis, rapi, elegan, walaupun tidak terlalu semarak. Penggunaan pakaian adat untuk strata sosial menengah ini biasa berasal dari para pedagang, pengusaha, atau orang-orang yang menempuh pendidikan cukup tinggi pada zaman dahulu. Untuk pakaian adat laki-lakinya sendiri berupa jas berwarna putih yang dikenal dengan nama bedahan. Sementara untuk bawahannya ada kain kebat yang disarungkan lengkap dengan tambahan aksesoris kepala berupa bengker. Untuk mempertegas kesan penampilan masyarakat dari kalangan menengah ini, para pria juga dianjurkan untuk memakai aksesoris berupa arloji dengan rantai keemasan yang nantinya digantung di saku. Sedangkan pakaian adat untuk perempuan dapat dilihat ketika para istri dari pria yang berprofesi pedagang atau pengusaha juga wajib memakai pakaian adat Sunda untuk kalangan menengah ini. Yang membedakan antara pakaian adat wanita dari rakyat biasa dan kalangan menengah adalah pilihan warna kebayanya. Perempuan dari kalangan menengah biasa memakai kebaya dengan warna apapun, termasuk warna yang terang, sementara bawahannya juga memakai kain kebat sebagai rok panjang. Kaum Hawa yang mengenakan pakaian adat untuk kalangan menengah ini rambutnya ditata dengan model sanggul. Tak lupa ada aksesoris tambahan berupa ikat pinggang dan selendang dengan warna senada.
Alas kaki yang dipakai umumnya adalah selop. Bahkan para wanita di kalangan menengah diperbolehkan memakai perhiasan tambahan seperti anting, kalung, gelang, maupun cincin. 3. Pakaian adat Sunda untuk kalangan bangsawan. Pakaian adat Sunda untuk kalangan bangsawan dianggap sebagai strata sosial paling atas di suku Sunda. Jadi, sudah bisa dipastikan bahwa pakaian adatnya pun terlihat lebih mewah dan elegan dibandingkan pakaian adat untuk rakyat biasa maupun menengah. Sampai saat ini, pakaian adat Sunda untuk kaum bangsawan masih banyak dipakai meskipun penggunaannya sendiri mungkin bukan berasal dari kalangan bangsawan. Untuk pakaian adat laki-lakinya sendiri, atasan yang dipakai berupa jas yang terbuat dari bahan beludru hitam dengan sulaman benang emas di bagian ujung lengan. Untuk mengimbangi atasannya, para pria juga memakai bawahan berupa celana panjang dengan motif, bahan, dan warna serupa dengan atasannya, ditambah dengan sabuk emas. Aksesoris tambahannya untuk para pria bangsawan berupa penutup kepala yang dinamakan bendo. Mereka juga bisa menambahkan arloji emas berantai yang digantung pada bagian saku. Sedangkan pakaian adat untuk wanitanya sama seperti pria. Pakaian adat Sunda khusus bangsawan yang dipakai oleh wanita juga berasal dari bahan beludru berwarna hitam. Hanya saja bentuk dibuat seperti kebaya. Ada juga tambahan mute atau manik-manik pada kebaya ini. Kain kebat juga masih dipakai sebagai bawahan pakaian adat ini. Alas kaki yang dipakai oleh wanita bangsawan berupa selop yang bahannya juga dari beludru hitam. Tambahan aksesoris lainnya bisa berupa sanggul rambut lengkap dengan tusuk kondenya, giwang, maupun bros. Perhiasan yang dipakai ini biasa berasal dari emas maupun berlian. 4. Pakaian adat untuk pengantin. Dari sekian banyak pakaian adat suku Sunda, jenis pakaian yang inilah yang masih sering dipakai sampai saat ini. Akan tetapi, pakaian adat untuk pengantin Sunda ini sudah melewati berbagai tahap modifikasi agar terlihat modern dan mengikuti perkembangan zaman. Untuk baju pengantin prianya menggunakan baju adat pengantin yang bernama jas buka perang wedana dengan warna senada dengan kebaya pengantin wanita. Bawahan yang digunakan berupa kain batik yang modif dan warnanya terlihat serasi dengan warna baju atasannya. Ada satu yang tak boleh dilewatkan oleh pengantin pria yang sudah mengenakan pakaian pengantin suku Sunda adalah bendo, penutup kepala yang berhiaskan batu permata. Di bagian bawah juga diberikan tambahan boro sarangka, kantong atau tempat yang dipakai untuk menyimpan keris. Sedangkan baju pengantin untuk wanitanya terinspirasi dari busana yang dipakai oleh putri-putri kerajaan Sunda di masa lampau. Baju pengantinnya berupa kebaya brokat dengan warna krem, kuning, atau putih. Untuk bawahannya menggunakan batik kebat lereng enen Prada. Aksesoris tambahan untuk menunjang baju pengantin untuk wanita Sunda ini adalah mahkota perhiasan bernama sigar. Sigar memiliki makna kehormatan dan sifat bijaksana. Tambahan perhiasan lainnya biasa berupa gelang, cincin permata, dan 2 kalung, pendek dan panjang yang dipakai bersamaan. 5. Pakaian adat untuk acara resmi. Tak hanya menyediakan pakaian untuk pengantin saja, suku Sunda juga memiliki pakaian adat yang biasa dipakai untuk menghadiri acara resmi. Jika dilihat sepintas, pakaian adat untuk acara resmi memang nampak sama seperti pakaian adat khusus bangsawan. Untuk pakaian adat laki-lakinya sendiri mengenakan atasan seperti jas beludru yang dikenakan oleh para bangsawan. Sementara itu bagian bawahnya diberi celana panjang yang selaras dengan warna atasannya. Aksesoris tambahan yang dipakai berupa kain samping di pinggang dan bendo yang dipakai sebagai penutup kepala. Tak lupa juga untuk menyematkan arloji emas berantai pada bagian saku atasannya untuk membuat penampilan semakin rapi dan gagah.
Untuk pakaian adat wanitanya sendiri, pakaian yang dipilih tergolong cukup sederhana dan tidak terlalu mencolok, yakni berupa kebaya warna polos dengan sulaman. Bagian bawahnya mengenain kain kebat. Untuk membuat penampilan jadi semakin anggun, ada juga aksesoris tambahan berupa beber, kamisol untuk pakaian bagian bawah, selendong yang warnanya juga harus selaras dengan warna kebayanya. Boleh juga memakai perhiasan untuk semakin menunjang penampilanmu. Sama seperti pakaian adat pengantin, pakaian adat Sunda untuk acara resmi ini juga masih bisa dilihat sampai sekarang. Di beberapa acara yang mengangkat tentang kebudayaan Sunda, pakaian adat ini sangat sering dipakai. Dan biasanya pakaian ini biasa diperlihatkan ketika menyaksikan pemilihan perjaka dan gadis Sunda. Nah, perlu ditanam di dalam diri kita masing-masing, kita harus bangga menjadi salah satu suku budaya yang ada di Indonesia. Nah, demikianlah informasi mengenai pakaian adat suku Sunda. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua mengenai pakaian adat khas Sunda. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum, sampai jumpa.